Kita berjumpa kembali saat ini bersama dengan saya Buyung Kosa Putra di channel CPS Television. Mari bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali mengunjungi channel ini, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, klik gambar loncengnya, lalu aktifkan semua notifikasi supaya ketika saya sedang live atau saya mengupload konten-konten kontemplasi, Bapak Ibu Saudara dapat menerima pemberitahuannya secara langsung. Kita kemarin sudah membahas mengenai bagaimana perilaku ketika memperlakukan orang, perilaku bagaimana kita mungkin menyakiti orang lain. Kita harus menyadari mengapa semua itu bisa terjadi. Ya, jadi dalam hal ini karena apa yang saya bawakan kemarin, renungan kemarin itu memang itu adalah real, itu nyata. Ya, jadi itu bukan sebuah ilusi, bukan karangan, tetapi memang itu fakta yang terjadi, yang belum lama bahkan ya, itu baru terjadi. Justru dengan renungan itu kemarin pagi dan sore saya membawakan ketika kita merenungkan apa yang menyebabkan seseorang dapat melakukan hal-hal seperti itu. Nah, kita harus menyadari bahwa hidup kita ini penuh dengan jebakan-jebakan. Kan kita nggak sadar ya, kadang kita dijebak. Iblis itu kan tidak pernah tinggal diam sampai saat ini dan tetap menjebak kita supaya kita melakukan tindakan-tindakan yang melukai hati Tuhan. Kemarin saya sudah jelaskan bagaimana ketika kita melakukan melempar seseorang dengan air, sesungguhnya kita sedang melempar muka Tuhan dengan air. Jadi kita harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara, sikap apapun, sekecil apapun, itu akan membawa dampak. Jadi kita harus memikirkan terlebih dahulu apa saja yang akan kita lakukan. Yang membuat seseorang sering sekali salah di dalam mengambil atau melakukan sebuah tindakan, itu semua dikarenakan terlalu gegabah di dalam hidup ini. Mungkin kita terburu-buru, mungkin kita karena merasa punya pride yang tinggi, sehingga ketika ada suatu rangsangan, ada suatu aksi, kita langsung bereaksi dengan salah. Ini yang perlu untuk kita latih dari waktu demi waktu agar jangan sampai kita salah. Jujur sering sekali kita melakukan kesalahan dan semua itu karena kita gegabah di dalam mengambil sebuah keputusan. Gegabah di dalam kita melihat segala sesuatu, gegabah di dalam kita mendengar segala sesuatu, gegabah di dalam kita berbicara, bahkan yang fatal, gegabah ketika kita mengambil sebuah tindakan-tindakan. Mengerikan. Kelihatannya sepele. Orang mungkin melakukan kesalahan seperti itu merasa bangga, wah saya ini sebagai seorang yang punya power, sebagai seorang yang dihargai, saya sebagai seorang yang terhormat, saya berada di circle yang mungkin merasa circle yang terhormat. Hati-hati. Semua itu tidak ada gunanya. Semua itu hanya sebatas sampai di dalam peti mati. Justru kita harus memikirkan apa saja yang harus kita lakukan, karena itu yang kita bawa di balik kematian. Kalau yang kita banggakan hanya sampai sebatas peti mati, buat apa Bapak Ibu Saudara? Gak ada gunanya. Rugi. Jadi kita harus bertindak dengan teliti, karena jelas kita harus waspada dan berjaga-jaga senantiasa dalam segala hal. Ingat ya, dalam segala hal. Kalau berbicara dalam segala hal berarti semuanya. Bahkan di dalam kita berbisnis, kita jualan, kita bergaul karib, berteman dengan siapapun, kita harus memikirkan sekecil saja tindakan kita salah, kita mempermalukan Tuhan. Dan sekecil-kecilnya kita melakukan kesalahan, itu pasti akan membawa dampak.
Bapak Ibu Saudara pasti akan mengetahui efek-efek dari setiap tindakan-tindakan kita. Makanya kita perlu berhati-hati. Dan inilah kita sama-sama Bapak Ibu Saudara. Saya juga belum sempurna. Saya juga masih banyak melakukan kesalahan. Tapi saya berusaha untuk menjaga. Ketika saya tahu ada akibat-akibat atau setiap yang kita lakukan membawa dampak, maka berusaha untuk memperbaikinya, berusaha untuk memproteksinya, berusaha untuk menjaga dalam kehidupan kita. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara. Kita tidak tahu kan kapan kita berakhir, hidup kita kapan matinya kita nggak tahu. Makanya kita tidak boleh gegabah. Kita harus ingat, kenapa tidak boleh gegabah? Saat kita gegabah, kita melukai hati dan perasaan Tuhan. Jadi penting kita harus memikirkan terlebih dahulu apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perkatakan. Gak usah repot-repot Bapak Ibu Saudara, pusing-pusing ya. Kalau mau tahu, jebakan-jebakan iblis itu begitu jahat, begitu licik. Sikap-sikap kita saja nih di dalam hidup ini. Contoh, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, sikap kita, mungkin sikap kita, cara melihat kita, terus aksi kita berhadapan dengan orang lain, itu akan membawa dampak dan orang lain bisa membaca. Contoh lagi, saat kita salaman. Kalau kita salaman sama orang, lalu ketika tangan kita salaman dan mata kita hanya memandang ke arah lain tetapi tidak memandang orang yang kita salamin, itu pun bisa membawa dampak. Itu membawa dampak. Itu secara langsung. Secara yang tidak langsung, mungkin kita berkomunikasi dengan orang lain melalui apa? Misalnya WhatsApp atau Instagram. Apalagi banyak sarana ya, banyak sarana untuk kita bisa berkomunikasi. Bisa juga dengan Telegram. Nah, semua itu ketika kita salah, ada nulis salah saja itu bisa berbahaya. Makanya kita perlu untuk berhati-hati saat ini Bapak Ibu Saudara. Ketika bicara seperti ini saja saya pun harus memikirkan terlebih dahulu. Karena kalau sampai salah bicara, ini akan membawa dampak yang luar biasa. Tetapi untuk yang kemarin berbicara mengenai menyiram muka orang lain dengan air, itu bukan sesuatu karangan, memang itu fakta. Cuman memang saya sudah katakan dari kemarin, jangan tanya saya siapa orangnya. Karena pasti kalau saya ngomong semua akan tahu. Saya juga tidak mau mempermalukan orang tersebut. Tetapi di sini yang saya angkat adalah ayo kita merenungkan sikap-sikap seperti ini berbahaya. Sikap-sikap seperti ini tidak menunjukkan bahwa Tuhan hidup dalam diri kita, walaupun dia orang teologi sekalipun ya. Karena banyak orang teologi, banyak orang-orang yang mengaku dia teolog, hamba Tuhan, mungkin berada di circle-circle orang-orang penting, tetapi dia tidak menunjukkan bahwa Tuhan hidup dan dia tidak menunjukkan dia ada di circle-nya Tuhan. Ini yang harus kita ketahui. Makanya saya tidak mau ya sampai orang melihat bahwa oh ini ada di circle-nya pejabat tertentu. Nothing semuanya, nggak ada gunanya. Yang penting kita ada di circle-nya Tuhan. Itu Bapak Ibu Saudara. Jadi untuk sampai kita bisa di level itu, hari ini kita harus merenungkan. Kan kita nggak tahu nih hidup kita sepanjang hari ini. Satu kuncinya, jangan gegabah. Jadi ketika kita mau bertindak, pikir dulu dengan baik. Kita bagaimana cara berpikirnya? Jadikan diri kita sebagai orang yang mau kita perlakukan. Apakah kita suka atau tidak? Contoh, mungkin kita mencurigai orang lain yang belum tentu kebenarannya. Pikirkan, jadikan diri kita sebagai orang tersebut. Ketika menerima perlakuan seperti ini, bagaimana hati dan perasaannya? Kira-kira sakit gak? Sedih gak? Kecewa gak? Ini yang harus kita belajar. Makanya disinilah kita bisa menjaga. Jangan sampai gegabah di dalam bertindak. Sekecil saja kita salah, ini bisa membawa dampak. Coba Bapak Ibu Saudara, ketika hubungan suami istri
seorang suami dan istri, hanya karena salah kata, salah sikap, itu bisa mengakibatkan hubungan rumah tangga itu hancur. Hanya karena salah, mungkin nadanya beda, karena setiap orang punya nada yang berbeda-beda ya. Nah, di sini kita harus belajar, makanya intimacy tersebut, kedekatan tersebut itulah yang harus dibangun. Ketika kedekatan dengan Tuhan kita bangun setiap detik, setiap saat, setiap waktu, itu yang membuat kita tune dengan Tuhan, membuat kita cepat menangkap apa yang menjadi hati dan perasaan Tuhan. Kalau kita tidak pernah mendekat, intimacy, membangun hubungan karib dengan Tuhan, kita sulit untuk menangkap hati dan perasaan Tuhan. Sama seperti seseorang ketika dia membangun hubungan dengan orang lain, dia berkomunikasi intens, terus dia bangun intens, dia bisa mengerti apa yang dirasakan oleh orang tersebut, apa yang dia pikirkan, apa yang sedang dia risaukan. Dia bisa mengenali, dia bisa mengetahui. Begitu pula ketika kita membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika ada sesuatu hal yang Tuhan risaukan, atau mungkin kita risaukan, pasti tahu. Tuhan mungkin tidak suka dengan apa yang akan kita lakukan, kita tahu. Dan ketika kita mau melakukan kesalahan, Tuhan tahu dan Tuhan pasti akan bertindak, memberitahu kepada kita. Inilah membangun hubungan intimacy, engage. Kalau di dalam dunia marketplace ada namanya team engage. Kenapa kita tidak God engage? Kita engage dengan Tuhan. Dengan kita berawal engage dengan Tuhan, maka kita bisa memasukkan Tuhan sepenuhnya, Roh Kudus sepenuhnya di dalam hidup kita. Kita baru bisa memasukkan benar-benar kebenaran tersebut itu. Mari Bapak Ibu Saudara, perlu untuk kita ketahui bahwa pada saat kita melakukan segala sesuatu, kita harus memikirkan, adakah kita engage dengan Tuhan? Kita harus bangun hal ini. Jadi jangan sampai justru karena kesalahan satu hal saja merusak. Kita melakukan satu hal kesalahan saja, kita merusak hubungan intim kita dengan Tuhan. Apalagi dengan sesama. Nah, ini penting. Sekecil saja sikap kita salah, kita bisa membuat hati Tuhan terluka. Sekecil-kecilnya kita salah, kita bisa membuat hati orang lain terluka. Dan hubungan engage yang tadinya baik, itu akan rusak dalam sekejap. Pasti, tidak mungkin tidak. Pasti Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus menjaga. Makanya kita mengasihi Tuhan dalam segala hal, baru kita bisa mengasihi sesama dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara kita. Kita manusia yang rentan melakukan kesalahan Bapak Ibu Saudara. Jadi kita harus bertindak hati-hati. Jangan gegabah, kuncinya itu, jangan gegabah. Dalam segala hal, ayo pikirkan. Jangan gegabah, kita harus bisa merenungkan. Saya pun sama, saya bicara seperti ini kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, bukannya saya sudah pintar, bukannya saya sudah pandai, saya pun sering salah. Saya pun sering melihat ketika saya berbicara seperti ini juga buat saya. Dan ayo, kita sama-sama yuk, kita bangun God engage, kita engage dengan Tuhan. Kita bangun hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan kita juga bangun hubungan baik dengan sesama. Selain juga kita harus menjaga hati dan perasaan Tuhan yang pertama. Yang kedua, jaga perasaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Jangan sakiti, jangan kecewakan, jangan sampai buat mereka terluka. Lebih baik kita terluka, kita diam, kita berserah sama Tuhan, tetapi jangan kita yang menjadi pelaku yang melukai hati orang lain. Kalau kita dilukai, nggak apa-apa. Kita harus berpikir positif, Tuhan izinkan supaya kita bisa diasah memiliki manusia-manusia batinia yang semakin sempurna, semakin kudus, semakin tulus di hadapan Tuhan. Sehingga hati kita setiap hari, semakin suci dan semakin berkenan di hadapan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu nih sepanjang hari ini ya. Hari ini hari Senin. Di pagi hari ini kita merenungkan hal ini, jangan sampai kita gegabah, kita nggak tahu sepanjang hari ini. Karena kesibukan pasti ada, baik yang bekerja, baik yang berusaha, baik yang berkarir. Kalau kita menjaga, percayalah Tuhan pun memberkati. Apapun yang Bapak Ibu Saudara kerjakan, yang Bapak Ibu Saudara usahakan, sebagai yang menjual usaha apapun itu juga, Tuhan pasti berkati. Jaga sikap,
jaga perkataan kita, jaga hubungan kita sama Tuhan. Itu penting. Kita harus mengutamakan, dan terutama dalam hidup kita tidak ada lagi kecuali Tuhan saja. Mari Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak saudara kita yang mereka terluka, mereka mungkin lagi galau, punya masalah. Ayo kita ambil bagian memberkati mereka. Memberkati bukan hanya sebatas dengan cian, fulus atau uang, tetapi dengan Bapak Ibu Saudara sharekan video ini kepada mereka, akan banyak orang-orang yang juga diberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, bagi yang baru pertama kali mengikuti channel ini atau baru mengunjungi channel ini, yang belum pernah klik subscribe, ayo dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, lalu klik gambar loncengnya, nanti pilih semua notifikasi, sehingga ketika ada live, ketika ada video yang terbaru, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima notifikasinya. Ayo kita terus berjuang. Ingat, jangan gegabah di dalam hidup kita, apalagi sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Salam transformasi.